keutamaan serta keistimewaan subuh berjamaah ke masjid. Sebenarnya Bapak Ibu membahas subuh nih Pak, kita membahas sejuta kebaikan, dan ini nggak mungkin bisa kita selesaikan dalam satu pertemuan saja. Namun tidaklah masalah, kita akan naikkan ke permukaan beberapa keutamaan supaya Bapak Ibu termotivasi untuk mengerjakan subuh berjamaah ke masjid. Pertama Bapak Ibu, hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, seperti yang kita katakan tadi, dalil yang akan kami kemukakan kepada Bapak Ibu semua itu adalah dalil pilihan yang ada pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang pertama, hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi berkalam, Nabi bersabda, Bapak Ibu belum lagi sampai ke masjid itu sudah meraih keutamaan. Apa keutamaannya Ustadz? Basyiril masyaina fil zulam binurit tammi yaumal qiyamah. Sampaikan berita gembira untuk mereka-mereka yang berjalan di tengah kegelapan malam. Sampaikan berita gembira kepada mereka yang berjalan di tengah kegelapan malam. Para ulama memaksudkannya itu Bapak Ibu adalah orang yang berjalan meraba-raba di tengah gelap gulita untuk menempuh subuh berjamaah ke masjid. Sampaikan berita gembira untuk mereka yang berjalan di tengah kegelapan malam. Nanti pada hari kiamat Allah akan berikan cahaya yang sempurna untuknya, yang sehingganya semua penduduk mahsyar ketika itu mengenali orang-orang ini, orang-orang tersebut yang istiqomah berjalan menuju rumah Allah ketika subuh, mereka mendapatkan cahaya Allah yang sempurna. Allahu Akbar. Ini yang pertama Pak, ini yang pertama Bu. Yang kedua Bapak Ibu, belum lagi sampai kita ke masjid Pak, belum lagi kita sampai ke masjid Bu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, langkah kaki kanan yang Bapak langkahkan itu meninggikan derajat. Langkah kaki kiri yang Bapak langkahkan itu menghapuskan dosa-dosa. Baru melangkah kita Pak, baru kita berjalan Bapak Ibu, sudah dua keutamaan yang akan kita peroleh. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, sungguh merugi orang-orang yang tidak mau berjamaah subuh ke masjid. Itu keutamaan yang kedua. Keutamaan yang kedua adalah langkah kaki kanan meninggikan derajat, langkah kaki kiri menghapuskan dosa-dosa. Keutamaan yang ketiga masih pada sekitar Sahihain Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Layyali jannar, layyali jannar, layyali jannar, tidak akan disentuh oleh api neraka. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, paham itu Pak? Paham itu Bu? Tidak akan disentuh oleh api neraka, berarti ini merupakan janji Nabi. Janji Nabi sama dengan janji Allah. Tidak akan disentuh oleh api neraka orang yang istiqomah berjamaah subuh ke masjid. Artinya Bapak Ibu ada keutamaan di dalamnya, bahwasanya orang yang istiqomah subuh berjamaah ke masjid, mereka tidak akan disentuh oleh api neraka. Bahkan ada dalil pendukung yang dibawakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang mengerjakan subuh dan asar, menjaga dua waktu ini di samping waktu-waktu yang lainnya, dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Bahkan Bapak Ibu, apa kata Nabi pada hadis yang ada di sekitar Sahihain Bukhari dan Muslim? Andaikan umatku tahu apa yang ada, apa yang terdapat, keutamaan yang ada pada subuh berjamaah ke masjid, niscaya mereka pasti akan mendatanginya walau dalam keadaan merangkak. Itu keutamaan ketiga Pak. Keutamaan keempat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai di masjid muadzin mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai sampai dengan La ilaha illallah. Bapak Ibu mengerjakan sunnah fajar 2 rakaat.
sebelum fardu subuh, mengerjakan sunnah fajar 2 rakaat. Apa keutamaannya, Pak? Nah, apa keutamaannya, Bu? 2 rakaat sunnah fajar yang kita kerjakan itu pahalanya lebih baik daripada dunia beserta seisinya. Nah, Ustadz, katanya Ustadz pelaksanaannya ada yang mengatakan sebelum azan berkumandang, ada yang mengatakan setelah azan yang berkumandang. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara polemik ini kami lebih mengambil pendapat jumhur ulama yang dimaksudkan pengerjaan sunnah fajar, 2 rakaat sunnah fajar yang kita kerjakan tadi itu Bapak Ibu, waktu yang tepat pelaksanaannya adalah setelah kumandang subuh selesai dikumandangkan. Itu Pak waktu yang paling tepat. Walaupun nanti Bapak akan dapatkan narasi lain, adanya ulama yang berpendapat sunnah fajar itu sebelum azan subuh berkumandang. Waktu yang paling tepat itu adalah setelah azan subuh berkumandang, kita kerjakan sunnah fajar 2 rakaat yang pahalanya lebih baik daripada dunia beserta seisinya. Bahkan Bapak Ibu tambahkan lagi, apa itu Ustaz? Sunnah rawatib. Apa keutamaannya Bapak Ibu? Masih berada pada keutamaan fadilah sahihain Bukhari dan Muslim. Al-Imam Muslim membawakan hadis yang mana dari sahabat Abu Hurairah, Nabi berkalam, barang siapa yang mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, berapa totalnya Bapak Ibu? 2 rakaat sebelum subuh, tambah 4 rakaat sebelum zuhur. Berapa tuh Pak? Tambah 2 rakaat setelah zuhur, tambah 2 rakaat setelah maghrib, tambah 2 rakaat setelah isya. Berapa totalnya Bapak Ibu? 12. Kita sebut sebagai sunnah rawatib, 12 rakaat. Barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Belum lagi Bapak mengerjakan subuh Pak, belum lagi Ibu mengerjakan subuh Bu, Bapak Ibu sudah mendapatkan berbagai macam keutamaan. Masuk kita kepada keutamaan berikutnya Bapak Ibu, keutamaan yang mana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika muadzin mengumandangkan iqamat, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai selesai Bapak Ibu. Dan setelahnya coba Bapak Ibu cari apa nama solat yang ada 5 waktu tadi itu Pak, sehari semalam, yang di dalamnya terdapat doa kunut Bapak Ibu. Kecuali subuh. Bapak Ibu tahu apa keutamaan subuh, apa keutamaan kunut yang ada pada waktu subuh tersebut? Ketika imam membaca Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man adait, tabarak rabbana wa ta'ala. Bapak aminkan, kita aminkan Bapak Allah bersamaan dengan aminnya malaikat. Apa keutamanya Bapak? Menggetarkan arsy Allah, dan Allah malu untuk tak mengabulkan permintaan hamba-hambanya. Allahu akbar. Luar biasa nggak Pak subuh tuh Pak? Luar biasa nggak Pak subuh tuh Pak? Luar biasa nggak Bu? Walaupun ibu-ibu nggak wajib ke masjid Pak, tapi kalau rumahnya dekat masjid dianjurkan ke masjid Bapak Ibu. Kan begitu Bapak Ibu. Walaupun secara hukum Pak tak wajib, tapi kalau kita berbicara keutamaan ini bisa saja didapatkan oleh ibu-ibu yang rutin, yang rajin ke rumah Allah ketika subuh. Terakhir Bapak Ibu, keutamaan terakhir yang terkandung yang ada pada subuh tersebut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah imam membaca Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, setelahnya kita berzikir kepada Allah. Antara selesai subuh kita berzikir, kita habiskan waktu kita membaca Al-Quran sampai masuknya waktu syuruk, dan setelahnya kita menegakkan 2 rakaat untuk syuruk. Apa keutamaan syuruk Bapak Ibu? 2 rakaat syuruk yang Bapak Ibu kerjakan, apa keutamaannya? Pahalanya sama seperti haji dan umroh. Saking yakinnya Nabi mengulangi kalimat sempurna itu Pak, bukan sekali Pak, 3 kali. Tamah
oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rugi atau tidak kalau kita nggak subuh berjemaah ke masjid, Pak? Sangat rugi sekali. Pertama, kita mendapatkan cahaya Allah pada hari kiamat, cahaya yang sempurna. Yang kedua, Bapak Ibu, langkah kaki kanan meninggikan derajat, langkah kaki kiri menghapuskan dosa. Yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keutamanya apa? Tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang keempat, sunnah fajar plus sunnah rawatib. Yang kelima adalah kunut Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam syuruk. Kalau Bapak Ibu ketiduran subuhnya hampir terus menerus, hampir setiap hari, apa kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Orang yang kecolongan subuh, Pak. Orang yang kecolongan subuh, Bu, sering tiap hari terus menerus, ketahuilah sungguhnya berarti Allah tak ingin bertemu dengan orang itu, dan itu adalah efek dosa pada hari itu yang ia kerjakan yang menyebabkan Allah tahan dia untuk mendapatkan hidayah. Jadi Pak, contohnya Bapak Ibu, dosa kita yang kita kerjakan pada hari Sabtu ini, Pak, itu kalau kita berbuat dosa, tanda Allah murka kepada kita, Pak. Tengok subuh minggu pagi besok, Pak. Tengok, Pak, kalau subuh pagi minggu besok, Pak, kita kesiangan lagi, itu efek dosa kita pada hari ini. Allah tahan diri kita, kolbu kita, jiwa kita untuk mendapatkan hidayah darinya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai hidangan penutup, Buya Hamka mengatakan, kalau engkau ingin melihat orang-orang beriman, lihatlah ketika subuh. Kalau engkau ingin melihat orang-orang Islam, lihatlah ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi ketika Bapak dan Ibu sampai hari ini masih istiqomah mengerjakan subuh, ketahuilah sungguhnya berarti Bapak Ibu termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmatnya dan surganya, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pada Sabtu berikutnya kita berbicara keutamaan zuhur berjamaah ke masjid, dan setelahnya Sabtu berikutnya lagi kita akan berbicara keutamaan asar berjamaah ke masjid. Setelahnya lagi kita akan membahas keutamaan maghrib berjamaah ke masjid. Setelahnya lagi kita akan membahas keutamaan isya berjamaah ke masjid, dan setelahnya intinya kita akan membahas hadis-hadis fadilah pilihan yang terdapat pada Bukhari dan Muslim yang kita sebut sebagai sahihain. Fa'tabiru ya ul absar la'allakum turhamun. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Iyalah, Imam siapa lagi? Oh, Iqbal emang.